berterima kasih kepada-Mu, Bapa, karena Engkau telah membangunkan kami dari peristirahatan kami, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau mengizinkan kami menginjak kaki kami di tanah yang Engkau ciptakan ini, Tuhan. Merupakan anugerah yang sangat besar bagi kami. Kami bisa bernapas. Engkau memberikan kami kesempatan untuk memuji-muji Engkau, untuk mendengar suara-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mohon rahmat dan cinta-Mu bagi kami ya Bapa. Seluruh jaringan kami pada pagi hari ini Engkau berkati ya Tuhan, sehingga kami dapat beribadah dengan baik kepada Tuhan, memuji, mendengar suara Tuhan bagi kami. Pakai hamba-Mu Tuhan yang hina dan dina ini Tuhan, yang tidak bisa apa-apa ini Tuhan, untuk menceritakan tentang kasih dan anugerah-Mu ya Bapa bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya berterima kasih kepada KFI lagi yang mempercayakan saya pada pagi ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan hari ini yang saya berikan adalah Tuhan datang untuk melihat keluarga yang bermasalah. Atau dengan kata lain, penebusan Tuhan dimulai dari keluarga yang bermasalah. Penebusan Tuhan dimulai dari keluarga yang bermasalah. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini, mari kita membaca di dalam Hakim-Hakim pasal 13. Karena Hakim-Hakim 13 ini saya melihat itu dari ayat 1 sampai ayat terakhir itu berkesinambungan dan ada 24 ayat. Dan karena itu saya baca untuk kita dulu. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur dan minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya itu anak itu menjadi nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak diberitahukan namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur dan minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram, sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pulang kepada kami
dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan dilahirkan itu. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk datang, dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya. Katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Lalu kata Manoah, apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimana nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau minuman yang memabukkan, dan tidak diminumkan sesuatu yang haram, dan tidak boleh makan sesuatu dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, perkenankanlah kami menahan engkau di sini supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidangan itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran persembahan itu kepada Tuhan, sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah namaku itu ajaib? Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban. Sementara Manoah dan istrinya memandangnya, sedangnya nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Tetapi jawab istrinya kepadanya, seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka kita tidaklah menerima korban maka ia tidak menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita, dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidaklah memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Lalu perempuan itu melahirkan seorang laki-laki dan memberi nama Simso kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan dan Mahana, dan terletak di antara Soa dan Estail. Ya, sedemikian jauh Bapak Ibu yang kasih firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Tuhan mendatangi orang yang dianggap tidak bermanfaat. Cara Tuhan
dengan cara manusia berbeda, Bapak Ibu yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah memakai orang yang bermasalah untuk menyelamatkan umatnya. Alkitab tadi kita melihat bahwa ayat pertama itu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Setiap fase apa yang dilakukan oleh orang Israel berakhirnya dengan melakukan kejahatan. Dari setelah Yosua masuk kepada hakim-hakim, orang Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, ketika mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, mereka orang yang dipilih Tuhan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka. Sekalipun mereka berbuat jahat, tetapi anugerah Tuhan sangat besar. Mereka datang, Tuhan datang memakai keluarga yang bermasalah tadi, yaitu keluarga Manoah. Istrinya Manoah dari suku Dan atau orang Dan. Istri apa? Manoah, istrinya yang mandu dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan apa? Tuhan datang menjenguk istri Manoah. Istri yang mandu akan memiliki anak. Bapak Ibu yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di luar dugaan, Tuhan tidak menunggu orang Israel berteriak kepada Tuhan. Ketika orang Israel berlaku jahat di mata Tuhan, tetapi Tuhan tetap datang untuk melihat mereka, untuk menyelamatkan mereka. Gambaran dari nasirnya atau dari Simso sebagai nasir Allah adalah gambaran anugerah Tuhan atau gambaran tentang Yesus dalam perjanjian baru. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui Simso, anak yang dilahirkan oleh keluarga Manoah tadi, adalah melihat bahwa anugerah Tuhan Kristus di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sangat besar anugerah Tuhan bagi orang Israel. Karena orang Israel kita tahu bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Sekalipun mereka jauh daripada Tuhan, sekalipun mereka melakukan begitu jahat di mata Tuhan, tetapi tetap Tuhan memilih mereka. Tetap Tuhan menyelamatkan mereka. Mereka didatangani oleh Tuhan sendiri melalui diselamatkan oleh Tuhan sendiri melalui keluarga Manoah ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita terjadi dalam kehidupan kita, kadangkala kita berusaha dengan kemampuan kita untuk mencari Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan sendiri yang datang untuk mencari orang yang mencari kita. Contohnya tadi datang kepada Manoah menyelamatkan umatnya. Karena dia tidak ingin umatnya binasa, tapi ingin umatnya diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Simso, anak yang dilahirkan oleh Manoah tadi, oleh istri Manoah tadi, adalah nasir yang ditentukan oleh Allah sendiri. Kalau kita bicara tentang nasir untuk Allah atau anak-anak yang dipersembahkan oleh kepada Tuhan itu adalah melalui sebuah pergumulan. Kita lihat bagaimana Hana mempersembahkan Samuel, bagaimana yang lain-lain itu. Tetapi kita lihat Simson dari kandungan ibunya sudah ditentukan oleh Tuhan. Bagaimana cara Manoah tadi? Apa yang kami lakukan terhadap anak ini kalau anak ini lahir? Sesuai dengan apa yang kamu katakan tadi. Tuhan katakan,
kamu atau orang tuanya tidak boleh makanan, minum yang haram, minum anggur, tidak boleh makan makanan yang haram. Karena dia adalah nasir Allah. Rambutnya tidak boleh dicukur. Luar biasa Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah menentukan Simso dari kandungan. Berbeda sekali. Dan sekalipun begitu Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Luar biasanya Tuhan itu, Allah itu memakai manusia. Tetapi apapun bentuknya, Manoa dengan istrinya mendidik begitu baik, memberitahukan apa yang akan dia lakukan atau Simso lakukan di kemudian hari. Tetapi juga Simso tetap adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Sekalipun dia lemah pada saat-saat tertentu, dia mempermainkan Tuhan, tetapi Tuhan tetap juga mengampuni dia. Nah, disinilah kasih Allah yang sangat besar itu bagi kita. Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Pemilihan Tuhan tidak salah terhadap seseorang. Tetapi bagaimana seseorang itu atau kita untuk mempertahankan atau untuk melakukan tugas kita sebagai menyadari bahwa kita orang yang dipilih Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan melakukan 3. Yang pertama, kita harus taat kepada panggilan Tuhan. Kita harus tetap hidup suci, hidup kudus untuk kemuliaan Tuhan. Inilah orang-orang yang dipilih Tuhan, Bapak Ibu yang kasih. Nah, kembali lagi pada yang saya bilang tadi, bahwa anugerah Tuhan sangat besar bagi kita. Apa yang dilakukan oleh Simso tadi, dia benar-benar tetap diampuni oleh Tuhan. Dia dengan kekuatan yang begitu luar biasa mengalahkan orang Filistin. Tetapi dia mempermainkan Tuhan. Dia mempermainkan anugerah Tuhan yang ditaruhkan kepada dia, pilihan Tuhan itu. Tetapi Tuhan juga tetap mengampuni dia. Nah, inilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sangat besar dan sangat luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Nah, situasi dan kondisi yang dialami oleh keluarga Manoa sebagai manusia biasa mereka. Manoa juga merasa tidak percaya diri ketika malaikat Tuhan itu melihat api dan malaikat Tuhan itu meninggalkan mereka naik ke atas. Dia merasa takut. Dia takut mati karena dia telah melihat Tuhan. Ternyata kalau kita lihat dari, menurut saya secara pribadi, tentu pengalaman atau imannya Manoa itu, apakah imannya kurang atau tidak itu menurut saya, tetapi tetap pada prinsip tahu, mengerti bahwa Tuhan yang datang mengunjungi dia itu adalah Tuhan yang baik. Kalau dia mau membunuh kita, tentu dia tidak memberitahukan kepada kita. Tentu dia tidak mengajarkan hal yang baik kepada kita, kata istrinya kepada Manoa. Luar biasa keluarga ini Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Begitu juga dia cara mendidik Simso. Tetapi Simso seperti yang saya bilang tadi itu, Simso adalah manusia, sekalipun dia adalah nasir Allah, tetap dia adalah manusia yang biasa juga, yang sering gagal dan gagal juga. Tetapi kita pun tidak luput dari kegagalan,
dan apa yang kita alami dalam hidup kita. Tetapi anugerah Tuhan sangat besar untuk kita. Kita bertahan di dalam panggilan Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Tentu ada pergumulan, tentu ada masalah. Tentu kita kadang kalah, kita bersungut kepada Tuhan. Kita sudah melayani bertahun-tahun, kita sudah terlibat bertahun-tahun di dalam pekerjaan Tuhan. Oh, hanya begini terus, hanya situasi begini terus yang kita alami. Ada masalahnya seperti itu yang kita hadapi. Masalah dengan keluarga kita, masalah dengan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, dengan orang-orang yang kita layani. Tentu kadang kita bersungut-sungut juga. Tetapi kadang kita tidak, sama seperti Manoa juga, kita tidak mempercayai apa yang Tuhan sudah nyatakan. Apa yang Tuhan beritahukan kepada kita. Apa yang Tuhan lihatkan. Manoa seolah-olah tidak percaya. Dia takut mati karena telah melihat Allah. Ada banyak orang juga takut ketika melihat mujizat Allah dalam hidup. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ingin menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, sama seperti rasul-rasul atau para murid Kristus, kita harus siap seperti mereka. Kenapa kita sampai hari ini masih banyak orang yang belum banyak bertobat? Karena juga kita tidak siap mati. Sama seperti Paulus dengan teman-teman yang lain dalam firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang kasih, kalau kita mau ingin terkenal, tentu kita harus juga tentu siap sedia melakukan firman Tuhan, menginjili dengan sungguh-sungguh. Nah, kita tidak perlu takut apapun bentuk masalahnya. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa anugerah Tuhan, kita adalah manusia biasa. Manusia tidak sanggup melakukannya. Tetapi anugerah Tuhan itu sangat besar bagi kita. Bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Bukan kita yang memilih menjadi hambanya, tetapi Tuhan memilih saya dengan Bapak Ibu dan Saudara. Sebelum kita juga masih di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah merencanakan dalam hidup kita. Apapun latar belakang kita, situasi kondisi kita, tetapi Tuhan tetap memakai kita sebagai alatnya. Karena demikian kita tidak bisa lari dari panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengalaman Manoa dengan istrinya luar biasa, menjadi hal yang luar biasa bagi kita. Kita sebagai orang tua, kita harus mendidik anak-anak kita selagi masih bersama dengan kita. Mentaati firman Tuhan. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Mengapa Simson takut? Saya pikir begitu. Apakah terjadi pemuritan antara keluarga Manoa? Setelah kulihat firman Tuhan ini, Manoa juga dengan istrinya memberitahukan kepada Simson. Ketika Simson meminta untuk menikahkan perempuan di luar Israel, dia tidak diizinkan juga oleh Manoa dengan istrinya. Tetapi karena pilihan Simson, tetap juga dia jatuh ke tangan orang-orang Filistin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini merupakan sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita, supaya kita jangan main-main dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tetap setia melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun bentuk kita, apapun keadaan kita, pasti Tuhan memelihara kita
mempercayai kita, memakai kita sebagai Allah-Nya. Tuhan memilih kita bukan karena kita lebih daripada orang lain. Tuhan memilih kita bukan karena melihat kita orang hebat, tetapi Tuhan memilih kita dari hal-hal kelemahan kita. Sama seperti Manoah dengan istrinya tadi. Mereka didatangi oleh Tuhan di dalam keadaan bermasalah mereka. Perempuan yang mandul didatangi Tuhan. Kita tahu perempuan mandul pada waktu itu, orang yang tidak memiliki anak pada waktu itu, bagaimana keadaannya? Adalah orang-orang yang terhina, tetapi Tuhan dengan caranya yang ajaib untuk memakai keluarga Manoah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarga Manoah adalah keluarga gambaran anugerah Tuhan yang luar biasa itu yang memakai kita sampai hari ini. Dan juga Tuhan memakai saya dengan Bapak Ibu dan Saudara untuk melakukan pekerjaan Tuhan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Inilah firman Tuhan yang saya bagikan pada pagi hari ini Bapak Ibu yang kasih. Biarlah renungan singkat kita pada pagi hari ini mendorong kita untuk mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya, bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita menjadi alat di tangannya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami telah menguraikan firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu jauh dari sempurna ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memeteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan tidak memandang latar belakang kami, tetapi Tuhan mau memilih kami menjadi alat di tangan-Mu ya Tuhan. Bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau memilih kami ya Tuhan. Terima kasih, sama seperti keluarga Manoah, tetapi Engkau mendatangi mereka Tuhan sebagai gambaran anugerah-Mu yang sangat besar dalam hidup kami. Amin. Terima kasih.